Astaghfirullah. Baik, sebagian ulama mengatakan bahwa surah Asy-Syarah ini adalah bagian daripada surah At-Duha. Jadi kalau kita baca alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna fa'ammal yatima fala takhar wa amma as-sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits alam nashrah laka sadrak. Jadi ada yang mengatakan bahwa surah At-Duha dengan surah Asy-Syarah itu sebenarnya satu surat. Dan yang berpendapat seperti ini diantaranya adalah Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, dan juga Tawus Ibn Kaisan mengatakan bahwa dua surat ini adalah satu surat. Walaupun sebagian ulama mengatakan bahwa surat At-Duha sendiri dan surah Asy-Syarah sendiri. Apa alasan ulama menjadikan surah Asy-Syarah ini bagian daripada surah Duha? Karena dalam surah Duha itu semua lafaz, ada sekitar 7 atau 8 kalau tidak salah, dhamir mukhatab. Dhamir mukhatab itu artinya dhamir orang yang diajak bicara. Contoh saja, wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ada ka gitu ya. Kemudian juga dalam surah Asy-Syarah juga sama, alam nashrah laka, ya kan? Sadra wa wada'na anka wizra. Jadi ada dhamir mukhatabah, kalimat ka itu artinya dhamir kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah maka Wadduha dengan Asy-Syarah ini satu surat. Itu bagi pendapat yang mengatakan bahwa Asy-Syarah dengan Ad-Duha itu satu surat. Ada karet ya? Ada karet? Nah, lakban ini? Apa di lakban semua? Mutar. Oh. Kemudian kalau kita perhatikan surah Wadduha itu, surah Wadduha itu kan menceritakan tentang kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mulai daripada yatim dia sampai akhirnya beliau menikah dengan Khadijah dan Allah berikan kekayaan. Maka itu semua adalah bentuk Allah melapangkan dada Nabi. Makanya Allah mengatakan alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai Muhammad? Sebagian ahli tafsir mengatakan, apa hubungan keyatiman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kalimat alam nashrah laka sadrak? Dalam surah Ad-Duha Allah mengatakan alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah orang yatim itu sesak dada karena ditinggal mati orang tuanya? Ingat bahwa kita jangan melihat sisi yatimnya, karena justru ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi anak yatim, dan Allah mengatakan wa wajadaka yatiman fa'awa. Di dalam ayat itu Allah mengatakan fa'awa.
walaupun dia yatim tetapi ada yang merawatnya. Makanya ketika ayahanda Nabi SAW meninggal, dirawat oleh ibundanya Aminah, kemudian dirawat oleh ibu susuannya Halimah Sa'diyah. Kemudian setelah 6 tahun dikembalikan kepada ibundanya, kemudian ibundanya meninggal. Tetapi kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala terus melawat Rasul lewat kakeknya Abdul Muttalib. Walaupun hanya 2 tahun, kemudian berpindah kepada Abu Thalib. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala temukan jodoh yang merubah kehidupan seluruh sejarah Nabi. Yang tadinya susah menjadi senang, yang tadinya miskin menjadi kaya, yang tadinya banyak dirundung ketidakbahagiaan menjadi bahagia ketika menikah dengan Khadijah. Khadijah bintu Huwailid yang merubah seluruh sejarah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dari Khadijah lahir keturunan. Dari sini adalah bentuk alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai Muhammad dengan perkara-perkara itu? Ulama mengatakan bahwa ketika Allah Subhanahu wa ta'ala melapangkan dada Rasul, kalimat asy-syarah, lapang dada, itu ada 2 makna. Makna yang pertama makna hissi, dan yang kedua ma'nawi. Adapun hissi artinya Allah melapangkan dada Rasul secara badan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala sudah melakukannya kepada Rasul dalam riwayat 3 kali dan dalam riwayat 2 kali. Walaupun yang rajih wallahu alam 2 kali. Yang pertama, saat Nabi SAW berusia 4 tahun. Ada yang mengatakan 6 tahun. Ketika masih di pangkuan Halimah Sa'diyah. Ya, Nabi SAW sedang bermain-main dengan putra Halimah Sa'diyah. Tiba-tiba datang malaikat Jibril bersama 2 malaikat yang lainnya. Tiba-tiba mengambil Nabi SAW. Kemudian membelah dada Nabi SAW pertama kali. Dibelah dadanya, diambil jantungnya, kemudian dicuci dengan air zam-zam di bejana emas, kemudian dikembalikan dan dijahit kembali. Dan itu disaksikan oleh putra Halimah Sa'diyah yang sama-sama seumuran dengan Rasul. Lah putra Halimah inilah yang kemudian melapor kepada ibundanya. Apa yang ia lihat, namanya anak 6 tahun kan polos, bercerita apa adanya. Sehingga ada kekhawatiran dari Halimah kalau Nabi SAW itu didatangi oleh syaitan, jin atau yang semacamnya. Atau dengan kata lain, jangan-jangan ada sesuatu yang memadaratkan kepada Rasul. Ini anak orang masalahnya. Akhirnya karena ketakutan itulah sebab Halimah mengembalikan Rasul kepada ibundanya Aminah. Ini asy-syarh yang pertama, alam nashrah laka sadrak. Kemudian asy-syarh yang kedua, pembelahan dada ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Ma'ruf peristiwa Isra dan Mi'raj yang sering saya ceritakan. Ketika Nabi SAW berada di rumah Ummu Hani, ada yang mengatakan di Hatim, ada yang mengatakan di Hijr. Tiba-tiba kemudian ketika Nabi SAW sudah tertidur, terbangun dengan melihat cahaya. Rupanya cahaya tersebut adalah Jibril alaihi salam menjemput Rasul untuk melakukan perjalanan besar yang disebut dengan Isra dan Mi'raj. Maka sebelum Nabi SAW diperjalankan dalam 2 peristiwa besar yang diabadikan dalam Al-Quran, peristiwa Isra dalam surah Isra dan peristiwa Mi'raj dalam surah An-Najm, maka terjadi pembelahan dada yang kedua. Jibril kembali membelah dada Nabi sebelum peristiwa itu berlangsung. Karena tahu bahwa Nabi ini akan diperjalankan dalam sebuah perjalanan dan akan melihat kekuasaan Allah yang sangat besar di langit. Dia akan melewati berbagai macam peristiwa di langit, mulai dari berjumpa para nabi,
kemudian melewati makhluk-makhluk besar, langit pertama sampai ke-7, melewati kursi sampai kepada melihat Baitul Ma'mur, sampai diperlihatkan neraka, masuk ke dalam sorga, dan begitu seterusnya, sehingga membutuhkan hati yang bersih. Dari situlah maka terjadi pembelahan dada yang kedua. Ini yang masyhur dan yang sahih. Adapun saat diutusnya Nabi SAW terjadi pembelahan dada juga bagi yang berpendapat bahwa 3 kali. Maksudnya yang ketiganya saat diutusnya beliau menjadi Nabi dan Rasul di Gua Hira. Tapi riwayat ini lemah, sehingga yang masyhur hanya 2 kisah dalam sejarah saat masih berusia 6 atau 4 tahun di pangkuan Halimah Sa'diyah, dan saat peristiwa Isra dan Mi'raj. Ini namanya pembelahan secara hissi. Hissi itu artinya secara badan. Kemudian yang kedua, maksudnya alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah lapangkan dadamu wahai Muhammad, secara maknawi, bukan secara hissi. Kalau kita melihat cerita para nabi, contoh saja Nabi Musa alaihi salatu wassalam, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Musa, idhab ila fir'auna innahu tagha, pergi kau kepada Fir'aun, karena Fir'aun itu orang yang melampaui batas. Musa itu terkenal mudah emosi. Musa itu kan mudah marah orang, ghadab, ya, mudah marah kalau melihat kemungkaran. Sehingga seorang dai apabila berdakwah tidak memiliki kesabaran, maka akan gagal dakwahnya. Antum kalau berdakwah menonjolkan emosi karena melihat kemungkaran, nggak akan sampai dakwahnya kepada orang. Lah Nabi Musa alaihi salatu wassalam punya sisi kemanusiaan seperti ini. Manusiawi, dia mudah marah melihat kemungkaran. Makanya Nabi Musa alaihi salatu wassalam ingin mengajarkan kepada kita satu doa. Apa doanya? Yang sering dibaca oleh setiap khatib, oleh setiap dai. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Kan gitu. Rabbi srahli sadri. Ya Rabb, lapangkan dadaku. Karena kalau sempit dada, menghadapi permasalahan tidak akan selesai. Antum kalau lagi bermasalah, tidak bisa menghadapi sebuah masalah dengan ketenangan, ruwetkan, cara menyelesaikannya itu dari mana antum tarik benang itu. Karena lagi stres kan. Ya. Tapi ketika mulai antum lapang dada antum, mulai tenang, maka antum mulai berpikir masalah apa yang antum akan hadapi. Sehingga akan terurai itu satu-satu. Oh, harus begini langkahnya, harus begitu langkahnya gitu. Makanya Nabi Musa alaihi salatu wassalam sebelum menghadapi Fir'aun dan berdakwah kepada Fir'aun, dia minta dilapangkan dadanya. Rabbi srahli sadri. Ya Allah, lapangkan dada. Karena kelapangan dada itu penting dalam berdakwah. Orang kalau mudah emosi gitu ya, apalagi Musa ini kan mudah emosi, tidak bisa ngerem emosinya. Sementara emosi itu menyempitkan dada, tidak akan sampai hidayah kepada orang. Makanya penting kita meminta untuk dilapangkan dada apabila mendakwai orang. Seperti permintaan Musa alaihi salam, meminta agar dilapangkan dadanya. Rabbi srahli sadri. Kemudian wa yassirli amri, mudahkan urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Cabut kepelatan lidahku agar si Fir'aun itu paham dengan maksudku. Dari sini penting modal seorang dai itu adalah doa, meminta dilapangkan dada. Yang kedua, sabar. Karena setiap dakwah itu pasti ada tantangan. Setiap dakwah. Gak mungkin antum berdakwah tidak ada tantangan itu. Mau antum dakwah kepada keluarga, mau antum dakwah kepada tetangga, apalagi ke khalayak orang, pasti ada yang mencaci maki, itu pasti ada. Sehingga kalau orang tidak punya kesabaran karena sempit dadanya, mungkin antum resign jadi dai. Ngapain saya dakwah? Berkali-kali dakwah gitu kan. Akhirnya sempit dadanya, berhenti berdakwah. Pertanyaannya, kenapa Nabi SAW tidak mengucap apa yang diucapkan Nabi Musa?
Musa mengatakan, Rabbi shrah li sadri, ya Allah lapangkan dadaku. Musa meminta kepada Allah untuk lapangkan dadanya. Tapi Rasul tidak meminta. Rasul tidak mengatakan ketika dalam berdakwah menghadapi Abu Jahal CS itu, Rabbi shrah li sadri, seperti yang diucapkan Nabi Musa saat berdakwah menghadapi Fir'aun. Kenapa? Karena Allah katakan, alam nashrah laka sadrak. Tidak perlu kau meminta wahai Muhammad, aku sudah lapangkan dada. Itulah bedanya Nabi Musa dengan Rasul gitu maksudnya. Kalau Musa minta dulu, setelah minta baru dikasih gitu maksudnya. Tetapi kalau Nabi SAW sebelum dia minta Allah sudah kasih. Dan Allah katakan alam nashrah laka sadrak. Bukankah telah kami lapangkan dada? Tidak perlu kau mengatakan Rabbi shrah li sadri. Dan itu keistimewaan Rasul dibandingkan yang lainnya termasuk Musa alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah melapangkan dada manusia itu bukan kehendak kita lapang dadanya. Ingat bahwa lapangnya dada kita itu bukan kita yang melapangkan. Karena kalau seandainya antum dalam sebuah kesulitan, ada masalah besar dalam kehidupan antum, dan setiap orang pasti punya masalah. Ya. Setiap orang pasti punya masalah. Saya, Anda, siapapun, pasti suatu ketika ada masalah. Dan itu bentuk ujian. Artinya bahwa kalau seandainya ada orang ditimpa masalah, dicoba untuk menenangkan hati, tidak akan tenang. Kenapa? Karena yang menenangkan hati itu Allah. Yang melapangkan dada itu Allah. Maknanya bahwa karena kelapangan dada itu bukan milik kita. Setenang apapun antum menghadapi orang, tidak akan tenang kalau Allah tidak berikan ketenangan. Makanya ketika perang Ahzab itu kan kaum muslimin kan dikepung tuh dari semua sisi gitu ya. Bayangkan perang itu disebut Ahzab karena Ahzab itu kelompok di mana kaum musyrikin bergabung dengan Ghatafan, bergabung dengan Yahudi, bergabung dengan orang-orang munafik, macam-macam dengan itu. Rasul dikepung di kota Madinah. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana rasa takutnya kaum muslimin saat itu. Lihat apa yang diucapkan orang-orang munafik ketika sempit dadanya. Akhirnya karena sempit dadanya orang-orang munafik, mereka pun mengucapkan kalimat kufur. Ma wa'adallahu wa rasuluhu illa ghurura. Rupanya apa yang dijanjikan Allah dan Rasul itu hanya tipu-tipu saja kan. Gitu kan? Orang-orang munafik mengatakan seperti itu. Kenapa? Karena dadanya sempit. Tidak yakin dengan janji Allah dan Rasulnya. Sehingga ketika sempit dada, ini bisa menghantarkan kepada orang bisa mengucapkan kalimat kufur. Makanya kalau kita ada kesulitan itu, berusaha meminta kepada untuk dilapangkan. Sebab kalau tidak, berujung kepada apa? Seperti yang dilakukan orang munafik. Ketika mereka sulit, akhirnya apa? Mereka pun mengucapkan kalimat kufur. Oh, rupanya yang dijanjikan Allah dan Rasulnya itu tidak benar. Ma wa'adanallahu wa rasuluhu illa ghurura. Tapi lihat orang-orang yang beriman. Karena mereka yakin yang memberikan kelapangan dada Allah, yang memberikan kemenangan Allah, mereka pun mengatakan, hadza ma wa'adanallahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu. Inilah apa yang dijanjikan Allah dan Rasulnya, dan benarlah janji Allah dan Rasulnya. Ketika itu yang diucapkan orang-orang yang beriman, Allah menangkan perang Ahzab. Dan orang-orang munafik baru melihat bagaimana pertolongan Allah Azza wa Jalla. Dari sini bahwa kelapangan dada itu milik Allah. Jadi kalau antum sedang sempit, minta kepada Allah gitu maksudnya. Makanya kenapa ada hadis Nabi mengatakan, man lazimal istighfar ja'alallahu min kulli dzikin farajan. Barang siapa yang melazimkan kalimat astagfirullah, astagfirullah di saat Anda mengalami kesulitan, maka Allah akan keluarkan dari kesulitan itu ke lapangan. Yakin. Saya pernah mengalami. Dan beberapa murid-murid saya yang coba saya nasihati, kalau ada masalah, coba 3 hari jangan lepas kalimat istighfar. Kalau ada masalah. Ya. Rupanya memang belum 3 hari Allah sudah kasih
solusi. Oh, harus begini, harus begini, harus begini. Padahal sebelumnya bulat. Apa dari mana gitu. Nah, ketika Rasul mengatakan demikian, barang siapa yang melazimkan istighfar, Allah jadikan yang sempit menjadi lapang, menunjukkan bahwa kelapangan itu mutlak milik Allah. Maka kalau dalam kondisi sempit, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah katakan alam nashrah laka sadra. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, alam nashrah laka sadra. Kemudian Allah mengatakan wa wada'na anka wizra, dan kami pun telah meletakkan beban-beban berat, dan kami pun telah menurunkan bebanmu darimu, alladzi anqadha dhahrak, yang memberatkan punggung. Kalau kita mengartikan secara letterlek, wa wada'na, dan kami letakkan angka darimu wizra. Wizra itu artinya dosa. Ya. Kami hapuskan darimu dosa. Sebagian ulama tafsir mengatakan makna wa wada'na anka wizra artinya kami ringankan kepadamu, kami mudahkan kepadamu. Wizra artinya beban yang menanggung dirimu wahai Muhammad. Maksudnya beban risalah, karena menanggung risalah itu berat. Menanggung risalah itu berat. Bagaimanapun harus mendakwahkan kepada manusia dan tidak lepas daripada ucapan manusia. Kemudian kalimat alladzi anqadha dhahra, yang memberatkan punggungmu. Penafsiran para ulama maksudnya kami telah ampuni dosamu. Apakah Nabi SAW melakukan dosa? Tentu jawabannya, kalau yang dimaksud dosa besar, tidak. Rasul tidak mungkin melakukan dosa besar. Makanya disematkan kepada Rasul kalimat maksum. Maksum itu terpelihara dari dosa besar, tetapi memungkinkan melakukan dosa kecil. Nah, yang dimaksud di sini, dan sudah kami ampuni dosamu, wa wada'na anka wizrak, artinya di sini adalah dosa-dosa selain dosa besar, atau perbuatan-perbuatan Nabi SAW yang menyelisihi tetapi bukan termasuk dosa besar. Contoh umpamanya, ketika Nabi SAW berdakwah menghadapi para pembesar Quraisy, Abu Sufyan dan yang semacamnya gitu, di permulaan dakwah, tiba-tiba kemudian ada seorang sahabat namanya Abdullah ibn Ummi Maktum. Abdullah ibn Ummi Maktum orangnya buta, miskin buta. Dia mendengar bahwa ada seorang nabi dan ingin beriman. Jelas-jelas dia datang kepada Rasul ingin masuk Islam. Sementara para pembesar yang didakwai Rasul itu belum jelas apakah dia mau menerima Islam atau menolak Islam, kan itu. Masalahnya Abdullah ibn Ummi Maktum datang ketika Rasul sedang berceramah. Manusiawi Nabi SAW ketika itu tidak suka dengan kedatangan Abdullah ibn Ummi Maktum. Maksudnya mungkin bahasa kita, kalau kamu kan jelas-jelas masuk Islam, kan nantilah ada waktunya gitu. Kenapa harus hadir sekarang? Dari sini Nabi SAW akhirnya menunjukkan muka masam, dan itu cuma satu kali seumur hidup tuh. Rasul itu menunjukkan muka masam itu seumur hidup satu kali. Ya, ini ketika peristiwa ini. Ketika peristiwa datangnya Abdullah ibn Maktum sementara Rasul sedang berdakwah kepada orang-orang Quraisy. Kalau kita ya setiap hari muka masam. Ada masalah masam lagi gitu. Jadi ketika Nabi SAW terus menghadapi wajahnya, menghadapi kepada pembesar Quraisy, bahkan kemudian memalingkan wajah dan muka masam, di sini Allah tegur, turunlah ayat abasa wa tawalla. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ditegur oleh Allah, tidak boleh kayak gitu maksudnya. Orang ini sudah jelas-jelas masuk Islam gitu ya. Kok kamu pula berpaling malah menghadapi orang yang belum tentu masuk Islam? Ini kan juga teguran Allah, artinya kesalahan Nabi. Lah kesalahan-kesalahan yang seperti ini yang dimaksud wa wada'na anka wizrak, itu maksudnya. Kami telah letakkan kesalahan. Ya. Atau contoh yang lain umpamanya ketika
dalam jihad, Nabi SAW mengizinkan sebagian orang-orang munafik tidak terlibat jihad. Nabi itu kan tidak tahu yang gaib. Nabi tidak pernah menerobos perasaan orang. Orang-orang munafik ini kan kadang ketika diwajibkan jihad kepada mereka, mereka kan takut jihad. Sehingga mereka datang kepada Rasul cari alasan yang masuk di akal, dan Rasul akhirnya mengizinkan untuk tidak jihad. Akhirnya banyak orang-orang munafik itu yang diizinkan tidak jihad karena Rasul hanya melihat zahir alasan kan itu. Rasul tidak tahu ini munafik, ini enggak gitu. Karena Rasul tidak punya ilmu menuduh orang itu munafik atau tidak munafik. Kalau bukan karena Allah membongkar munafik, selamanya Rasul tidak tahu munafik di zaman itu. Karena di zaman itu tidak bisa dibedakan mana munafik, mana tidak masalahnya. Sehingga ketika kemudian ada yang menawarkan diri, ada yang mengatakan Khalid bin Walid, ada yang mengatakan Umar bin Khattab untuk memenggal kepala Abdullah ibn Ubay ibn Salul, tokoh munafik Madinah itu, Rasul mengatakan, jangan, nanti manusia mengira Muhammad membunuh sahabatnya. Kan itu. Biarkan saja. Seolah-olah Nabi SAW melihat maslahat besar, karena di mata para sahabat tidak bisa memilah-memilih. Oh ini munafik, ini bukan. Sehingga Rasul terkadang mengizinkan orang untuk tidak terlibat jihad, padahal dia munafik, ya kan? Nah, ini kan kesalahan Rasul kan itu. Ya, kesalahan yang seperti inilah yang Allah katakan wa wadana angka wizra, kami letakkan dosamu. Atau contoh mungkin keputusan Rasul yang salah. Seperti umpamanya dalam perang Badar. Kan kaum muslimin menawan 70 tentara, 70 pasukan musyrikun tertawan oleh kaum muslimin di perang Badar. Ketika itu terlibat cekcok antara Abu Bakar dan Umar soal tawanan. Kata Umar, penggal sajalah tawanan itu. Bukankah dia telah mengusir Allah dan Rasulnya? Kata Abu Bakar, jangan. Tawanan-tawanan itu masih saudara-saudara kita. Mereka sekabilah dengan kita, sesuku dengan kita. Katanya. Lebih baik tebus saja. Tiba-tiba Nabi SAW condong kepada pendapat Abu Bakar dan meninggalkan pendapat Umar. Akhirnya apa? Turun ayat menegur Nabi SAW bahwa pendapat Umar jauh lebih benar dibandingkan pendapat Abu Bakar. Turun ayat, maka nalin Nabi an yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard turiduna aradat dunya. Tidak layak bagi seorang Nabi memiliki tawanan. Kan itu. Kalau hanya ingin disodorkan dunia saja, tebusan tidak perlu. Itu maksudnya. Lah ini kan salah putusan artinya ya. Tapi ini bukan dosa besar. Nabi beristihad seperti itu, rupanya yang benar Umar dan Abu Bakar tidak benar karena Umar dikuatkan dengan turunnya ayat. Lah ini maksudnya yang seperti ini yang dimaksud dalam ayat wa wada'na angka wizra, dan kami letakkan angka darimu wizra, perbuatan dosa. Ini satu penafsiran. Tapi ada juga yang mengatakan seperti Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Maksud wizra itu bukan dosa. Tapi wizra itu artinya hamun nubuwah. Hamun nubuwah itu artinya beratnya menyampaikan risalah. Berat sekali menyampaikan risalah. Jangankan para nabi yang sudah jelas gitu ya. Kita saja dalam berdakwah. Kan berat ya kalau antum menyampaikan kebenaran ya. Kalau antum betul-betul menyampaikan kebenaran kepada keluarga, yang hak dikatakan yang hak, yang batil dikatakan batil gitu ya, yang syirik dikatakan syirik, yang menyelisih sunnah dikatakan bid'ah, yang bermaksiat dikatakan maksiat, itu kan berat tuh. Antum nih umpamanya nih di Batam dapat hidayah, rupanya pulang kampung, keluarga semua nggak kenal hidayah. Mulai dari mana antum dakwah itu? Apa dulu yang antum harus sampaikan? Apa tiba-tiba antum salahkan ini nggak benar, ini ajaran nenek moyang, ini itu ini. Selesai saja lah, putus silaturahim. Jangan balik lagi kau katanya kan itu ya. Jadi dalam perkara-perkara yang kecil saja kadang-kadang kita ini bingung mulai dari mana dakwah itu. Apalagi setingkat Nabi. Nabi dikatakan gila, Nabi dikatakan tukang sihir, Nabi dikatakan tukang syair, Nabi diboikot, Nabi macam-macam. So, kalau antum baca sini sejarahnya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala katakan wa wada'na anka wizra. Wahai Muhammad, kami letakkan semua kebingunganmu dalam berdakwah. Nanti akan kami berikan kemudahan. Dan alhamdulillah kita lihat dalam sejarah 13 tahun Nabi SAW menghadapi persoalan yang sangat berat di Mekah.
ketika hijrah ke kota Madinah, Allah mudahkan dakwah. Dalam sekejap saja ribuan orang masuk Islam dan kembali ke Mekah, bahkan terjadi Fathu Mekah. Allah mengatakan idza jaa nasrullahi wal fath wa wada'na anka wizra alladhi anqadha dhahra. Kemudian Allah mengatakan wa rafa'na laka dzikra, dan kami angkat dirimu wahai Muhammad, dzikraka, penyebutan. Ada yang mengatakan maksudnya Allah angkat penyebutan Nabi SAW, Allah letakkan dalam syariat adzan. Setiap adzan kita menyebut nama Muhammad. Kemudian dalam syariat iqamah, ketika qomat juga sama, menyebut nama Muhammad. Kemudian ketika tasyahud, dalam tasyahud dalam salat kita selalu menyebut kalimat Muhammad kali itu. Kemudian dalam khutbah, karena salah satu rukun khutbah adalah bersolawat, menyebut Nabi SAW dan lain sebagainya. Itu artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat Rasul dalam adzan, iqamah, tasyahud, khutbah dan yang semacamnya. Ada juga yang mengatakan maksudnya, dan kami angkat penyebutan wahai Muhammad, artinya ja'ala syari'atahu khatimatas syara'i wa ja'alaha baqiyatan ila yaumil qiyamah. Allah jadikan syariat Rasul sebagai penutup syariat-syariat para nabi sebelumnya, dan Allah akan jadikan syariatnya akan tetap ada sampai kiamat dibangkitkan. Allah angkat syariatnya. Dengan kedatangan Rasul berarti terhapuslah seluruh ajaran para nabi dan Rasul sebelumnya. Dengan datangnya Al-Quran berarti menghapus semua kitab yang diturunkan oleh Allah sebelum-sebelumnya. Itu juga ada yang mentafsirkan wa rafa'na laka dzikrak. Kemudian ada juga yang mengatakan maksudnya wa rafa'na laka dzikrak ay wa rafa'a dzikrahu fid dunya wal akhirah. Jadi bukan hanya disebutkan di dunia saja nama Rasul, tetapi juga disebutkan di akhirat. Allah angkat derajat. Kita lihat orang yang pertama kali dibangkitkan pada hari kiamat siapa? Nabi. Ketika manusia semua wafat dalam tiupan sangkakala yang kedua. Kemudian manusia dibangkitkan dalam kuburan. Siapa yang pertama bangkit dalam kuburan? Kata Rasul, ana awal man yunshaqqu lahul qabr. Saya orang yang pertama kali bangkit dari kuburan. Kemudian setelah bangkit dia melihat ada Nabi Musa. Kemudian dia mengatakan, aku tidak tahu apakah aku duluan, apakah Musa duluan. Tapi kita katakan bahwa Nabi SAW yang pertama kali bangkit. Kemudian Nabi SAW lah yang di tangannya syafaatul uzma. Ketika semua para nabi tidak sanggup memberikan syafaat, Rasul satu-satunya nabi yang bisa memberikan syafaatul uzma. Ketika Nabi SAW dan juga manusia berdesak-desakan di pintu sorga, kata Rasul, ana awal man aftatihul jannah. Saya pula yang pertama membuka pintu sorga. Dan ketika ramai-ramai orang masuk sorga, Rasul pula yang pertama kali masuk sorga. Jadi Rasul itu orang yang pertama dalam segala hal, di dunia ataupun di akhirat. Itu makna daripada wa rafa'na laka dzikrak. Ada juga yang mengatakan bahwa kalimat rafa'na laka dzikrak ini ada erat kaitan dengan suratul Kautsar. Surah Al-Kautsar. Apa suratul Kautsar? Inna a'tayna kal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna sya'ni'aka huwal abtar. Kalimat inna sya'ni'aka huwal abtar itu ada kaitannya dengan kalimat wa rafa'na laka dzikrak. Apa maksudnya? Inna sya'ni'aka huwal abtar. Ini ada asbab nuzulnya, pernah saya sampaikan. Jadi ketika Nabi SAW meninggal salah satu putra beliau. Ada yang mengatakan Qasim, ada yang mengatakan Ibrahim. Dan ingat bahwa jalur nasab itu bukan dari ibu tapi dari bapak gitu. Artinya kalau kita kemudian punya dua anak laki-laki dan perempuan, kemudian yang laki-laki meninggal berarti nasab antum terputus di situ. Kenapa? Karena kalau perempuan menikah dengan laki-laki, orang lain punya anak, nasabnya ke bapaknya. Bukan kepada anak antum yang perempuan kan? Antum hilang di situ. Tapi kalau antum punya anak laki-laki, menikah dengan anak perempuan orang, punya anak, maka nasabnya akan dinasabkan kepada anak antum yang laki-laki, kemudian kepada antum kakeknya. Jadi orang-orang Arab bangga dengan nasab.
Makanya kenapa mereka tidak suka punya anak perempuan dan lebih senang punya anak laki-laki, sampai ada kisah mereka berani menguburkan anak perempuan hidup-hidup karena terasa terhina, terputus nasabnya. Lah ketika salah satu putra Rasul meninggal dunia, tiba-tiba ada seorang musyrik yang bernama Al-As ibn Wa'il As-Sahmi. Al-As ibn Wa'il As-Sahmi ini tiba-tiba mengejek dan mengatakan, biarkan si Muhammad itu berbicara, fa innahu abtar, karena dia sudah abtar. Abtar itu artinya sudah terputus, ngapain dibicarakan. Nanti kalau dia sudah mati, tidak ada yang melanjutkan lagi perjuangannya, karena tidak ada turunan laki-lakinya. Biarkan saja. Lihat bagaimana tidak memiliki rahmatnya orang-orang musyrik. Pada Rasul sedang dapat musibah, meninggal anak, justru malah diejek oleh Al-As ibn Wa'il As-Sahmi, kemudian direndahkan di hadapan orang-orang musyrik. Makanya Allah Subhanahu wa taala untuk menghibur hati Rasul diturunkanlah suratul Kautsar. Apa kata Allah? Inna sya'ni'aka huwal abtar. Yang mengejek wahai Rasul, yang menghina dan mencaci wahai Rasul, dari Abu Jahal, Al-As ibn Wa'il As-Sahmi atau yang lainnya dari tokoh-tokoh Quraisy, huwal abtar, mereka lah yang abtar. Abtar itu artinya mereka yang terputus, tidak akan disebut lagi sejarahnya. Tidak akan disebut lagi. Kecuali dalam rangka menjelek-jelekan. Ya kan? Kalau kita sebut nama Abu Lahab, kita sebut nama Abu Jahal, yang langsung terngiang dalam otak kita itu orang jahat. Baik yang mengatakan orang muslim ataupun orang kafir. Makanya tidak ada ceritanya sampai sekarang ada orang kafir punya anak dikasih nama Abu Jahal. Orang kafir pun tidak mau kasih anak Abu Jahal. Apalagi orang Islam. Siapa namanya? Abu Lahab. Ya. Orang kafir pun tahu itu. Artinya abtar, terputus sampai di situ. Kalaupun disebut jeleknya, bukan disebut baiknya. Padahal Abu Lahab itu baik, ada sisi baiknya gitu. Tapi karena dia menolak hidayah, semua kebaikannya hilang. Tetapi Nabi SAW, Allah katakan di sini, walaupun mereka orang-orang musyrik menghinakan diri, wahai Muhammad, wa rafa'na laka dzikrak, tetap kami angkat penyebutan. Namamu akan senantiasa harum. Bahkan orang kafir pun punya anak ada namanya Muhammad. Ya kan? Orang kafir punya anak namanya Muhammad. Berani mereka memberi nama anak mereka Muhammad. Apalagi orang Islam, semua Muhammad. Ya. Mike Tyson masuk Islam saja Muhammad Mike Tyson kan. Gitu kan. Dikasih orang mu'alaf saja diembel-embeli Muhammad supaya kesan Islamnya ada. Ahmad ataupun Muhammad gitu. Dan itu bentuk bagaimana Allah angkat derajat Nabi SAW, wa rafa'na laka dzikrak. Lihat bagaimana mukjizat bahasa Arab ya, Pak. Allah Subhanahu wa taala menyebut rafa'a, sebelumnya menyebut wadha'a. Wadha'a, rafa'a, wa wadha'na anka wizrak. Wadha'a kata kerjanya. Wa rafa'na laka dzikrak. Rafa'a. Wadha'a meletakkan, rafa'a mengangkat. Kontradiksi kan? Wadha'a itu merendahkan, rafa'a mengangkat. Wadha'na meletakkan, rafa'a mengangkat. Di sini ada mukjizat bahasa Arab, artinya bahwa orang kalau direndahkan, maka dia tidak akan diangkat. Dan orang yang diangkat oleh Allah, maka tidak mungkin direndahkan. Orang kalau sudah direndahkan Allah, satu dunia mengangkat dia, tidak akan bisa. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala sudah mengangkat dia, satu dunia merendahkan, tidak akan bisa. Maka siapapun yang Allah angkat, tidak ada manusia yang merendahkannya. Siapapun yang Allah rendahkan, tidak ada manusia yang akan mengangkatnya. Dan ketika Allah mengatakan wizra, kalimat dosa, berarti yang merendahkan itu adalah dosa. Sebab orang rendah itu karena berbuat dosa. Sebab diangkatnya manusia itu karena meninggalkan dosa. Itulah mukjizat bahasa Arabnya di sini. Bagaimana Allah letakkan bahasa itu, rupanya ada di balik mukjizat bahasa itu makna. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kami angkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan derajat orang-orang yang berilmu di antara kalian. Kalau kita mengambil mafhum kebalikan,
pemahaman kebalikan, berarti Allah rendahkan orang-orang kufur dan orang-orang jahil. Dan itu ya. Ketika Allah mengangkat orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu, maknanya Allah merendahkan orang-orang yang kufur dan orang-orang jahil. Karena kekufuran dan kejahilan itulah yang merendahkan orang. Iman dan juga ilmu itulah yang mengangkat. Makanya kalau antum bisa menggabungkan antara iman dan ilmu, maka sempurnalah Allah derajat antum semuanya. Allah akan angkat derajat antum semuanya. Karena itu kesempurnaan Allah angkat derajat. Apabila bisa mengumpulkan antara iman dan ilmu itu. Karena Allah mengangkat derajat orang yang beriman di antara kalian dan derajat orang-orang yang berilmu. Ketika Allah mengatakan wa wada'na anka wizra, berarti yang menjadikan orang rendah itu dosa. Dan yang mengangkat derajat itu adalah ketika orang tidak berbuat dosa. Salah satunya ketika beriman dan berusaha mengangkat dirinya dengan ilmu. Wa rafa'na laka dzikra. Kemudian Allah mengatakan fa inna ma'al usri yusran. Inna ma'al usri yusran. Apakah ini bentuk pengulangan? Tidak. Ini bukan pengulangan. Allah mengatakan fa inna ma'al usri yusra, maka sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra, sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Itu kan terulang, kesannya kan terulang. Tetapi kata para ulama tafsir, ini bukan pengulangan. Karena Al-Quran itu tidak ada pengulangan. Asal Al-Quran itu setiap lafaz punya makna. Yang pertama, kalimat inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Maksudnya usri yang pertama itu bicara tentang dunia. Tetapi kalimat usri yang kedua, inna ma'al usri yusra yang kedua, bicara tentang akhirat. Jadi seolah-olah, kalau kita artikan, maka sesungguhnya berserta kesulitan di dunia, pasti ada kemudahan di dunia. Dan sesungguhnya beserta kesulitan di akhirat pun ada kemudahan di akhirat. Kemudian juga maknanya, ini makna yang pertama. Makna yang kedua, maksudnya inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra itu. Kita perhatikan kalimat al-usri itu menggunakan alif lam. Dan yusran itu tidak menggunakan alif lam tetapi ditanwin. Dalam bahasa Arab, apabila sebuah kalimat isim kemudian kemasukan alif lam berarti disebut ismul ma'rifat, isim ma'rifat. Apabila sebuah kalimat isim tidak ada alif lamnya kemudian muncul tanwinnya berarti kalimat itu disebut nakirah. Nakirah itu maknanya umum dan bisa memiliki jumlah lebih daripada satu. Kalau makrifat tidak. Dia sudah pasti satu. Seolah-olah Allah ingin mengatakan, terkadang dalam satu kesulitan itu ada beberapa kemudahan. Itu maksudnya. Dalam setiap kesulitan itu ada beberapa kemudahan. Saya contohkan. Nabi SAW, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, di permulaan dakwahnya, kan macam-macam itu ujian yang diujikan Allah kepada Rasul. Tantangan dakwah Nabi SAW luar biasa di Mekah gitu. Mulai dari tuduhan, fitnahan, gibahan gitu. Sampai kemudian hampir mau dipenjarakan, diusir, hampir mau dibunuh. Ini kan kesulitan-kesulitan dalam berdakwah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin memberikan sebuah kondisi itu dalam satu kondisi terus sulit, terus tidak mungkin. Mustahil, ikhwan. Antum diuji oleh Allah terus, diuji seumur hidup itu mustahil. Tidak mungkin orang menangis terus, tidak mungkin juga orang tertawa terus. Tertawa dan menangis itu sesuatu yang pasti terjadi. Makanya ketika kemudian periode Madinah, Allah mulai buka kesulitan Rasul. Mulai berdakwah ke sana kemari dengan sangat mudah, tanpa berdakwah orang datang sendiri minta masuk Islam, bukan hanya satu orang, satu kabilah datang masuk Islam itu kan, menunjukkan adanya kemudahan di situ. Tetapi adanya kemudahan itu harus dilewati kesulitan dulu. Mungkin bahasa bebasnya seorang nelayan handal itu tidak mungkin menjadi nelayan hebat kalau tidak pernah dihempas gelombang. Itu bahasanya. Kalau sering dihempas gelombang, dia akan tahu tuh gelombang-gelombang itu. Sehingga dia akan hati-hati, sehingga makan canggih lagi nelayannya.
Maka begitu juga kehidupan manusia. Kalau antum senantiasa ditempa musibah, sehingga lama-lama musibah yang Allah timpakan kepada antum itu menjadi sebuah kebiasaan dan antum akan biasa menghadapinya. Ya, akan tenang menghadapinya, dan itu sebuah kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan kepada kita. Kemudian yang terakhir Allah mengatakan fa idza faragta fansab wa ila rabbika faragh. Maka apabila telah selesai dari sesuatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Ada yang mengatakan fa'idha faragta, apabila engkau telah selesai, maka berpindahlah ke urusan yang lain. Ada yang mengatakan apabila engkau sudah melaksanakan kewajiban, maka beralihlah kepada yang sunnah. Jadi kalau antum sudah melaksanakan salat wajib, maka beralihlah kepada rawatib, kepada yang sunnah-sunnah. Jadi tidak berhenti di kewajiban, tetapi dilanjutkan dengan yang sunnah. Ada juga yang mentafsirkan maksudnya kalau Anda berhenti dari ibadah yang wajib dan juga ibadah sunnah di siang hari, maka mulailah melakukan ibadah yang wajib dan sunnah di malam hari. Jangan berhenti di siang hari saja, tetapi juga lanjutkan sampai di malam hari. Ada juga yang mengatakan bahwa apabila engkau berhenti dari sebuah ibadah, maka lekas kemudian cari ibadah yang lain. Jangan dicukupkan dengan ibadah itu. Pemain selesai sholat, ingin sedekah, segera sedekah. Oh, selesai sedekah, ingin tolabul ilmi, segera tolabul ilmi. Oh, setelah tolabul ilmi, segera ingin berubah diri, segera berubah diri. Seperti itulah fa'idha faragta fansab itu. Lalu apa faedahnya? Kenapa kita tidak boleh berhenti? Sampai Allah katakan, wa'budullaha hatta ya'tiyakal yakin, sembahlah Allah sampai datang keyakinan, karena yang menentukan su'ul khatimah dan husnul khatimah itu fa'idha faragta fansab. Ketika sahabat datang kepada Nabi SAW bertanya, Rasul, kalau takdir saya sudah masuk neraka, ngapain saya beramal? Ya. Dan kalau saya ditakdirkan masuk surga, ngapain pula letih-letih saya dengan sholat, dengan puasa, dengan zakat, dan yang lain sebagainya? Sudahlah, tawakal saja kan? Karena kita tidak tahu takdirnya. Kalau kita takdirnya masuk neraka, capeklah saya ibadah ini, ujung-ujungnya masuk neraka, buat apa pula saya ibadah? Jadi sahabat ini ingin menyandarkan diri kepada takdir. Maka Nabi SAW menasihati kepada sahabat ini, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Beramal saja, gak usah cerita takdir. Kau kan tidak tahu takdirmu apa. Masuk neraka kan, masuk surga kan tidak tahu. Sudah beramal saja. Maka dengan beramal itulah Allah akan mudahkan kamu. Maka dengan beramal itu Allah akan mudahkan kamu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, dibaca oleh Nabi SAW setelah kemudian mengatakan setiap kalian akan dimudahkan dengan amalan kalian. Kemudian Rasul membacakan firman Allah Azza wa Jalla, fa amman a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Wa amman bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Fa amman a'ta, barang siapa yang suka memberi dengan ilmunya, dengan hartanya, dengan tenaganya, dan itu karena ketakwaan kepada Allah, bukan karena riya. Wattaqwa, karena takwa. Kemudian dia membenarkan bahwa dengan perbuatan itu ada janji yang dijanjikan Allah di akhirat nanti. Wa saddaqa bil husna, dia yakin dengan amalannya karena ada surga, dengan amalannya karena ada nikmat. Fasanu yassiruhu lil yusra, maka sudah kami mudahkan jalannya. Sudah mudah jalannya, kami mudahkan lagi jalannya. Maksudnya apa? Sudah mudah jalannya, Allah mudahkan lagi jalannya. Maksudnya di sini kata ulama tafsir, fa idza faragta fansab, itu maksudnya. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala sudah memudahkan kita melaksanakan yang wajib, jangan cukup yang wajib, langsung biasakan yang sunnah. Ya. Kalau kita sudah bisa melaksanakan zakat, biasakan sedekah. Kalau kita sudah haji, maka biasakan umrah. Kalau kita sudah bisa puasa wajib, maka biasakan Senin, Kamis, Daud, dan begitu seterusnya. Ya. Nanti nih, kalau kita sudah membiasakan satu ibadah dengan ibadah yang lainnya, karena ibadah itu melahirkan ibadah yang lainnya, maka orang akan ditutup dengan itu. Ya. Orang kalau suka ibadah, maka ibadah ini akan melahirkan ibadah yang lain. Contoh nih, antum gemar sholat wajib.
pasti akan mudah melaksanakan sunnah kan? Antum gemar sholat sunnah di siang hari, antum akan mudah melaksanakan sunnah di malam hari. Antum biasa zakat, akan mudah sedekah. Ketika kemudian dimudahkan seperti itu, maka teruslah seperti itu. Supaya Allah tutup dengan seperti itu maksudnya. Dia sudah mudah melaksanakan ibadah, Allah mudahkan lagi dengan yang lainnya. Sehingga, wa ila rabbika farghab. Engkau akan dapat harapan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya, fa'amma man bakhila wastaghna, kata Allah. Barang siapa yang bakhil dengan hartanya, dengan ilmunya, dengan tenaganya, wastaghna, merasa cukup, tidak butuh Allah gitu ya. Wa kadzdzaba bil husna, dan enggak yakin ada balasan setelah kematian, fasanu yassiru lil usra, sudah sulit Allah sulitkan. Dia aja sudah malas sholat wajib, Allah malaskan lagi dengan sunnahnya. Dia aja sudah nggak mau zakat, maka Allah tidak akan berikan hidayah untuk sedekah. Dia sanggup haji, apalagi umroh, maka makin dipersulit lagi untuk melakukan ibadah, sehingga ditutup dengan seperti itu. Itu maksudnya. Itulah kalimat Rasul, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Sudah beramal saja. Nanti Allah mudahkan dengan amalan itu, dan engkau akan tutup dengan seperti itu. Makanya ada istilah, kematian seseorang itu tergantung kebiasaan hidup seseorang itu. Kalau kebiasaannya ibadah, maka dia akan wafat secara ibadah. Kalau kebiasaannya maksiat, maka akan diwafatkan di atas kemaksiatan. Dari sini Allah mengatakan, fa'idha faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan yang singkat dari tafsir Asy-Syara ini bisa diambil hikmah dan pelajaran. Sebelum saya tutup, silakan kalau memang ada yang bertanya. Tafadhalu. Iya, karena di belakang sibuk suara piring kan, jadi nggak fokus mau tanya. Jadi kita selesaikan saja di kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.